Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kelompok kami dapat melakukan presentasi pada hari ini dengan materi perkembangan Orde Reformasi pada masa Baharudin Yusuf Habibie dan lepasnya Timur Timur. Nah, perkenalkan saya Siti Aminah sebagai moderator yang akan memandu presentasi pada hari ini. Seperti yang kita ketahui, reformasi secara umum berarti suatu perubahan terhadap suatu sistem yang telah ada pada suatu masa. Gerakan reformasi di Indonesia terjadi atas tuntutan kepada pemerintahan Orde Baru yang dilatar belakangi karena penyelewengan dan perlakuan tidak adil di masa Orde Baru. Nah, ketidakadilan tersebut terjadi di berbagai bidang, diantaranya politik, hukum, dan ekonomi. Jadi di beberapa bidang itu terjadi suatu praktik yang dinamakan dengan praktik KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme. Akibat dari pemerintahan Orde Baru yang dinilai tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, menyebabkan kekecewaan dari masyarakat. Kemudian terdoronglah masyarakat untuk melakukan suatu gerakan reformasi. Baik, lanjut saja pada pembahasan materi pertama, yaitu tentang peralihan masa Orde Baru ke masa reformasi yang akan dipaparkan oleh Saudari Ayi Rosita. Kepadanya disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara moderator yang telah mempersilahkan saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses peralihan dari pemerintahan Orde Baru ke pemerintahan reformasi. Proses peralihan dari masa pemerintahan Orde Baru ke reformasi ini terjadi dalam waktu yang relatif singkat, yaitu terjadi setelah peristiwa kerusuhan dan juga adanya berbagai tuntutan dari masyarakat Indonesia kepada pemerintahan Orde Baru. Pemerintahan Orde Baru ini telah berlangsung selama 3 dekade dipimpin oleh Presiden Soeharto. Kemudian pemerintahan Orde Baru ini berakhir pada pertengahan tahun 1998, di mana Presiden Soeharto menyatakan mundur dari jabatan presiden pada 21 Mei 1998 setelah terjadinya aksi demonstrasi secara besar-besaran dari elemen masyarakat yang tidak dapat dibendung lagi. Rangkaian aksi kerusuhan ini mencapai puncaknya dengan ditandai meletusnya tragedi Trisakti pada 12 Mei 1998. Pada waktu itu, mahasiswa Universitas Trisakti sedang melancarkan aksi unjuk rasa. Namun mereka kemudian dihadang oleh aparat keamanan dan akhirnya terjadi bentrokan yang menewaskan 4 orang mahasiswa akibat tembakan peluru. Tragedi ini selanjutnya menjadi pemicu bagi rangkaian kerusuhan yang lebih besar pada tanggal 13 sampai 15 Mei. Pada kerusuhan tersebut, Presiden Soeharto sedang tidak berada di Indonesia melainkan berada di Kairo, Mesir, tengah mengadakan pertemuan G15. Setelah Presiden Soeharto kembali ke tanah air dan mendapat berbagai tekanan dari masyarakat Indonesia untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Kemudian Presiden Soeharto mengatakan bahwa apabila rakyat tidak lagi memberi kepercayaan kepada dirinya sebagai presiden, maka ia siap mundur dan tidak akan mempertahankan kedudukannya dengan kekuatan senjata. Presiden Soeharto kemudian menekankan bahwa semua itu harus dilakukan secara konstitusional, karena apabila dilakukan secara inkonstitusional maka telah mengkhianati Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945, di mana kemudian Presiden Soeharto mengungkapkan keputusannya tersebut dalam bahasa Jawa yang terkenal dengan istilah lengser keprabon mandeg pandito. Harmoko kemudian berbicara atas nama pimpinan DPR, MPR menyampaikan sejumlah tuntutan reformasi.
di mana tuntutan reformasi ini intinya dapat disimpulkan menjadi 3 hal. Yang pertama, perlunya melaksanakan reformasi total. Yang kedua, menyampaikan keinginan rakyat agar Presiden Soeharto mengundurkan diri. Yang ketiga yaitu mendesak dilaksanakannya sidang istimewa MPR. Menanggapi tuntutan reformasi tersebut, Presiden Soeharto kemudian menegaskan 3 hal juga. Yang pertama, mempersilahkan kelanjutan jalannya reformasi. Yang kedua, memperbaiki kinerja pemerintah dengan melakukan resapel kabinet. Dan yang terakhir yaitu Presiden akan menggunakan wewenang untuk melindungi keamanan rakyat dengan TAP MPR nomor 5 tahun 1998. Kemudian setelah berbagai kejadian di Indonesia, akhirnya dilakukanlah pertemuan yang dihadiri oleh kalangan cendekiawan dan juga ulama. Mereka adalah Ketua Umum PB Nahdlatul Ulama yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid, kemudian budayawan MH Ainun Najib, Direktur Yayasan Para Madinah yaitu Nurhalis Majid, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kiai Haji Aliapi, Haji Abdul Malik Pajar, dan juga Haji Sutrisno Muhdam dari Muhammadiyah, serta pembantu asisten khusus Mensesnek Yusril Ihja Mahendra. Pertemuan ini juga dihadiri oleh beberapa pejabat ABRI. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Soeharto mengemukakan bahwa jabatan presiden bukanlah sesuatu hal yang mutlak, maka Presiden Soeharto tidak masalah jika ia harus mundur. Hanya saja ia mengingatkan apakah dengan mundurnya beliau sebagai presiden akan membuat keadaan yang genting akan segera dapat diatasi. Presiden juga masih sanksi apakah penggantinya, yaitu yang sesuai dengan konstitusi, yaitu wakil presiden dapat melanjutkan tugas-tugasnya. Bahkan papar Presiden Soeharto tidak menutup kemungkinan bahwa penggantinya juga akan didemo oleh para demonstran. Karena itu, ia tetap memutuskan untuk meneruskan tugasnya sampai selesai. Presiden Soeharto kemudian mengumumkan akan melaksanakan pemilihan umum secepat-cepatnya berdasarkan Undang-Undang Pemilu yang baru. Ia juga menegaskan tidak bersedia lagi dicalonkan sebagai presiden. Selain itu, Presiden Soeharto mengumumkan akan membentuk Komite Reformasi yang bertugas menyelesaikan Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Kepartaian, Undang-Undang Susunan, dan juga kedudukan MPR, DPR, dan DPRD. Kemudian Undang-Undang Anti Korupsi sesuai dengan keinginan masyarakat. Anggota Komite Reformasi terdiri atas unsur masyarakat, perguruan tinggi, dan para pakar. Presiden kemudian mengambil keputusan berdasarkan saran dan juga pendapat dari para ulama, tokoh masyarakat dari berbagai organisasi kemasyarakatan dan juga ABRI. Dibentuknya Komite Reformasi adalah demi menyelamatkan negara dan bangsa, pembangunan nasional, Pancasila, dan juga Undang-Undang Dasar 1945, serta persatuan dan kesatuan bangsa. Kebijakan tersebut sesuai dengan wewenang yang diberikan oleh MPR. Sebagai Presiden Mandataris MPR, Soeharto lebih lanjut berjanji akan melaksanakan dan memimpin reformasi nasional secepat mungkin. Presiden Soeharto juga mengatakan akan mengubah susunan Kabinet Pembangunan 7 menjadi Kabinet Reformasi. Adapun tentang sidang umum MPR, Presiden menjelaskan akan melaksanakannya pada tahun 2000 dengan agenda untuk memilih presiden dan juga wakil presiden yang baru. Selanjutnya, Presiden Soeharto menegaskan bahwa dirinya tidak akan bersedia dicalonkan lagi sebagai presiden. Setelah itu, di gedung DPR MPR dilakukan pertemuan konsultasi antara pimpinan DPR dan juga pimpinan fraksi. Hasil dari pertemuan tersebut akan disampaikan langsung kepada Presiden Soeharto, di mana kesepakatan yang dihasilkan pada pertemuan tersebut adalah yang pertama mengenai reformasi, di mana bahwa aspirasi masyarakat dan juga tuntunan masyarakat mengenai reformasi akan dilakukan secara menyeluruh.
sebagaimana yang diserap oleh Dewan dilaksanakan secara berkelanjutan. Untuk itu, Dewan juga mempercepat pelaksanaan agenda reformasi tersebut. Kesimpulan awal adalah menambahkan reformasi dalam bidang politik, ekonomi, dan juga hukum yang diimplementasikan dalam masa sidang ini. Yang kedua yaitu mengenai pengunduran diri dari presiden. Berkenaan dengan adanya aspirasi dari masyarakat yang menghendaki presiden mengundurkan diri sebagaimana yang telah disampaikan pimpinan dewan kepada presiden, praksi-praksi sepenuhnya telah memahami dan sepakat untuk dilaksanakan secara konstitusional. Hasil dari konsultasi pimpinan DPR dan juga pimpinan fraksi tersebut pada tanggal 19 Mei disampaikan oleh pimpinan DPR kepada masyarakat melalui konferensi pers, di mana hasil konsultasi tersebut membenarkan dan mengukuhkan keterangan pers pimpinan Dewan yang disampaikan pada 18 Mei 1997. Di mana pada tanggal 21 Mei 1998 di Istana Merdeka, Presiden didampingi oleh Wakil Presiden akan mengumumkan Kabinet Reformasi. Kemudian dilakukan upacara pelantikan Presiden yaitu B.J. Habibie serta pengambilan sumpah Presiden di hadapan Ketua Mahkamah Agung. Kemudian pada hari Jumat 22 Mei 1998, anggota kabinet akan dilantik oleh Pak Harto di Istana Negara. Hari Sabtu 23 Mei 1998, Pak Harto akan menerima pimpinan DPR MPR di Istana Merdeka dan akan menyatakan mundur sebagai presiden. Saya cukupkan pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Sebelumnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Ayi Rosita yang telah memaparkan pembahasannya. Berikutnya yaitu pembahasan tentang materi kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh Baharudin Yusuf Habibie pada masa reformasi yang akan dipaparkan oleh Saudari Restantia. Kepadanya disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang kebijakan B.J. Habibie pada masa reformasi. Yang pertama yaitu pembebasan tahanan politik. Dalam upaya menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan upaya mengatasi tekanan dan tuntutan dari masyarakat, B.J. Habibie membuat kebijakan melepaskan seluruh tahanan politik pada masa pemerintahan Orde Baru. Tindakan yang dilakukan oleh B.J. Habibie ini pada masa pemerintahan Orde Baru meningkatkan legitimasi Presiden B.J. Habibie di dalam negeri maupun di luar negeri. Kebijakan B.J. Habibie ini sebagai upaya dalam menjalankan reformasi yang dikehendaki oleh masyarakat sebagai upaya menepis anggapan mengenai dirinya di kalangan aktivis reformasi dan masyarakat sebagai anak Pak Soeharto. Legitimasi ini B.J. Habibie terlihat pada kebijakan yang dikeluarkan dengan diberikannya amnesti dan abolisi yang merupakan langkah penting menuju keterbukaan dan rekonsiliasi. Di antaranya yang dibebaskan adalah tahanan politik kaum separatis dan tokoh-tokoh tua mantan PKI yang telah lebih dari 30 tahun ditahan. Amnesti diberikan kepada Muhammad Sanusi dan tokoh lain yang ditahan setelah insiden Tanjung Priok pada tahun 1984. Selain tokoh-tokoh tua mantan PKI, amnesti juga diberikan kepada tokoh aktivis petisi yang merupakan kelompok yang sebagian besar terdiri dari mantan jenderal. Selain membebaskan tahanan politik pada masa Orde Baru, B.J. Habibie juga membebaskan tahanan mahasiswa dan aktivis reformasi. B.J. Habibie juga memberikan gelar pahlawan reformasi kepada 4 korban mahasiswa Trisakti yang menuntut lengsernya Soeharto pada tanggal 12 Mei 1998. Pemberian gelar pahlawan reformasi ini merupakan hal positif yang dianugerahkan oleh B.J. Habibie sebagai pelopor gerakan reformasi. Pemberian gelar ini juga sebagai upaya pemerintahan menjalankan reformasi yang dikehendaki oleh rakyat.
Selain itu, sebagai upaya yang dilakukan oleh B.J. Habibie untuk mengambil simpati dan kepercayaan rakyat yang kurang mempercayai dirinya dalam menjalankan reformasi. Yang kedua yaitu ada kebebasan pers. Pemerintahan B.J. Habibie mengeluarkan kebijakan mengenai kebebasan pers di Indonesia. Pada masa pemerintahan Orde Baru, pergerakan pers sangat dibatasi dan hanya digunakan sebagai alat pemerintahan untuk menyelenggarakan kepentingannya. Kebebasan pers ditekan dan dikuasai oleh negara. Kehidupan pers di Indonesia pada masa Orde Baru ini sangat mengkhawatirkan, dan turut campurnya pemerintahan dalam pers membuat pers dipegang oleh pemerintah, sehingga tidak adanya kebebasan bagi pers. Adanya Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI tidak membawa perubahan yang signifikan bagi kehidupan pers. PWI juga seharusnya memperjuangkan kehidupan pers di Indonesia, justru dijadikan media bagi pemerintah Orde Baru. Hal ini terlihat ketika terjadi pemberedelan beberapa media nasional oleh pemerintah. PWI yang seharusnya membela pers dan melakukan tuntutan terhadap pemberedelan tersebut justru memberikan pernyataan dapat memahami dan menyetujui tindakan pemerintahan tersebut. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Orde Baru sangat tidak mendukung keberadaan pers. Salah satu contohnya adalah kebijakan SIUP, yaitu surat izin untuk penerbitan pers, yang mana sangat tidak pro pers. Pers mengalami kesulitan saat dituntut untuk melaksanakan fungsi yang secara alamiah melekat padanya, khususnya fungsi mereka bagi masyarakat. Fungsi pers bagi masyarakat adalah menampilkan informasi yang berdimensi politik lebih banyak dibandingkan dengan ekonomi, dengan didominasi subjek negara serta kecenderungan pers untuk lebih berat ke sisi negara harus dilakukan dengan cara lebih memilih realitas psikologis dibandingkan dengan realitas sosiologis. Kemudian yang ketiga ada menyelesaikan masalah Timur Timur. Permasalahan Timor Timur yang ingin merdeka dan lepas dari Indonesia menjadi salah satu permasalahan besar yang harus dihadapi oleh bangsa Indonesia. Setelah berakhirnya masa Orde Baru dan naiknya B.J. Habibie menjadi presiden, dan B.J. Habibie ini membuat kebijakan untuk memberikan kemerdekaan bagi Timor Timur. Bagi Presiden B.J. Habibie, Timor Timur dianggap sebagai masalah yang merepotkan. Kemudian yang keempat ada pembentukan partai politik dan percepatan pemilu. Presiden B.J. Habibie membuat kebijakan untuk membuat perubahan dalam bidang politik lainnya, antara lain mengeluarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang partai politik, UU Nomor 3 Tahun 1999 tentang pemilu, UU Nomor 4 Tahun 1999 tentang MPR dan DPR. Pemilihan umum pada masa pemerintahan yang sangat singkat dari Presiden B.J. Habibie diselenggarakan pada tanggal 7 Juni 1999 dengan diikuti oleh 84 partai, walaupun pada saat itu terdapat hampir 150 partai, akan tetapi memenuhi persyaratannya hanya 84 partai politik. Pemilihan umum pada tahun 1998 dilaksanakan secara luber dan jurdil dan diakui oleh semua pihak termasuk oleh luar negeri melalui pemantauan secara langsung oleh mantan Presiden Amerika Serikat. Selanjutnya pada tanggal 7 Juni 1999 diselenggarakan pemilihan umum multipartai. Dan selanjutnya yaitu yang kelima ada pengusutan kekayaan Soeharto dan kroni-kroninya. Salah satu tuntutan reformasi yang dikehendaki rakyat lewat mahasiswa dan aktivis reformasi adalah pengusutan kekayaan Soeharto dan kroni-kroninya. Mengenai masalah KKN terutama yang melibatkan mantan Presiden Soeharto, pemerintahan B.J. Habibie dinilai tidak serius menanganinya karena proses untuk mengadili Soeharto berjalan dengan sangat lambat.
Lambatnya pengusahaan kekayaan Soeharto dan kroni-kroninya menimbulkan ketidakpuasan yang besar di antara pendukung gerakan reformasi. Presiden B.J. Habibie dengan instruksi Presiden nomor 3/1998 tanggal 2 Desember 1998 telah menginstruksikan Jaksa Agung baru Andi Galip segera mengambil tindakan hukum memeriksa mantan Presiden Soeharto yang diduga telah melakukan praktik KKN. Kasus dugaan KKN Soeharto menyangkut penggunaan uang negara oleh 7 buah yayasan yang diketuainya. Sekian presentasi yang saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Restantia yang telah memaparkan pembahasannya. Terakhir yaitu pembahasan tentang materi lepasnya Timor Timur pada masa pemerintahan Baharudin Yusuf Habibie yang akan dipaparkan oleh Saudara Indra Kresna. Kepada Saudara Indra, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator Siti Aminah telah memberikan waktu untuk menjelaskan materi tentang lepasnya Timor Timur pada masa pemerintahan B.J. Habibie. Untuk pertama dari materi ini membahas dari faktor sejarah yang pada awalnya Timor Leste merupakan wilayah jajahan dari Portugis. Berbeda dengan Hindia Belanda pada saat itu di bawah kekuasaan Belanda. Untuk pelepasan Timor Leste banyak polemik, berbagai faktor dari eksternal terutama yang banyak mempengaruhi dari keluarnya wilayah timur-timur dari kewarganegaraan Indonesia. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan menjelaskan berbagai unsur-unsur terjadinya Timor Timur melepas diri gitu. Salah satunya ada kaitannya dengan negara-negara luar, terutama Australia yang menjadi negara yang cukup dekat dengan Indonesia karena beberapa bilateral sudah terjalin dengan baik dan juga sempat mendukung bergabungnya Timor Leste menjadi bagian dari Indonesia. Tetapi pada saat Majelis Umum PBB, Australia berpaling ke arah bukan pemberontakan, menindak Indonesia untuk tidak mempertahankan Timor Leste begitu. Jadi Australia ingin sebenarnya Timor Leste itu melepas diri karena ada beberapa faktor bisnis dan keuntungan sendiri dari Australia. Nah, yang menjadi kesempatan yang bagus untuk menjadi peluang besar dari lepasnya Timor Timur ada kesangsian dan tragedi pelanggaran HAM yang pada saat itu terjadi peristiwa di Timor Timur yang bisa dikatakan melanggar hak asasi manusia. Pada saat itu ada terjadi pemberontakan dari
Indonesia, terutama militer, yang beberapa tragedi menjadi titik pukul agar Indonesia itu tidak patut untuk diberi bantuan pada saat itu dari IMF dan negara-negara asing untuk membantu kestabilan ekonomi dari Indonesia. Jadi ada beberapa dekade Indonesia tidak mendapat bantuan, atau lebih tepatnya ditunda bantuan dari negeri asing karena ada keterlibatan tragedi di wilayah Timur Timur. Nah, untuk selanjutnya membahas kronologinya. Yang pertama bisa dibaca pada 19 Desember Perdana Menteri Australia mengirimkan surat kepada B.J. Habibie agar meninjau ulang bagaimana penentuan selanjutnya dari nasib Timor Timor gitu. Jadi ada kesepakatan untuk menindaklanjuti bagaimana keberlangsungan wilayah Timor Timor ini ingin dipertahankan atau dilepas. Tetapi nanti ada beberapa peristiwa yang bisa menjadi alasan Timor Timor mengundurkan diri gitu. Ya, poin kedua ada rapat dari Timor Timor. Yang ketiga ada Menteri RI khususnya di luar negeri, ada bukan penyantuman, lebih ke menawarkan opsi untuk kebijakan otonomi khusus yang menggambarkan bahwa Timor Timor ini ya masih menjadi kewarganegaraan Republik Indonesia. Nah, selanjutnya 16 Februari diadakan pertemuan segitiga antara PBB, Portugal, ya Portugis, dan Republik Indonesia untuk memberikan kepastian tentang Timor Timor. Karena pada saat Timor Timor ingin meraup kemerdekaan dari Portugis, yang pada saat itu Amerika Serikat agak resah kepada Timor Timor yang berhaluan kiri pada saat itu, yang takutnya menumbuhkan ya hal-hal yang sudah runtuh pada saat itu Uni Soviet, tetapi ada hegemoni dari lepasnya Timor Timor akan mengakibatkan pergerakan yang radikal begitu. Nah, untuk selanjutnya ada tragedi yang cukup menghantam juga pada saat itu tentang HAM juga. Bukan HAM sih, lebih tepatnya ada kericuhan di Timor Timor yang nanti ada bala bantuan dari Indonesia untuk menindaklanjuti, tapi nanti pada ujung-ujungnya kelompok yang berseteru hantam-menghantam itu bisa damai, yang akhirnya menjadi dua kubu antara pro untuk bergabung lagi dengan Indonesia dan untuk memerdekakan diri. Nah, selanjutnya Habibie pada saat itu melakukan pertemuan lagi dengan si John Howard agar terjalin dengan baik gitu antara pelepasannya dengan baik-baik, seperti halnya bukan dengan cara yang kasar begitu. Ada beberapa
faktor yang mengakibatkan Timor Timur memerdekakan diri secara paksa begitu. Untuk selanjutnya, pada saat Timor Timur memerdekakan diri, Gus Dur menjabat sebagai Presiden RI jadi mengalami peristiwa penurunan bendera di Timur Timur sebagai penanda bahwa sudah resmi begitu atas lepasnya Timor Timur. Nah, kemerdekaan Timor Timur pada tanggal 20 Mei 2002 yang menjadi sah negara Timor Leste tepatnya. Nah, selanjutnya beralih ke poin dampak dari lepasnya Timor Timur. Ada beberapa hal yang mungkin bukan prioritas, lebih mencolok dari segi ekonomis. Contohnya banyak orang-orang mengantri beras, tentang pangan, pekerjaan sulit didapatkan, harga-harga tiba-tiba melonjak naik, sistem jalur perdagangan menurun, banyak masyarakat yang menganggur gitu. Jadi ada beberapa anak muda yang pada saat itu overthinking gitu, yang meresahkan masa depannya bagaimana dengan keadaan negara yang tidak baik begitu, karena terjadi beberapa kerusuhan, bentrok antar kaum. Nah, seperti itulah. Jadi bisa dibayangkan bagaimana kegelisahan yang tidak bisa digambarkan begitu pada saat itu ya. Nah, mungkin sisi lain dari dampak negatif lepasnya Timor Timur, ada yang paling lebih khawatir, terutama dari negara Indonesia, karena selain negara wilayah Timor Timur, ada beberapa daerah Indonesia yang lain seperti Aceh dan Papua yang tertarik untuk melepaskan diri dari negara Republik Indonesia begitu. Takutnya karena beberapa kasus banyak terjadi bentrokan karena mereka ingin merdeka, dan biasanya daerah-daerah yang lebih rentan untuk berontak itu karena mereka kurang andil dari negara itu, jadi kurang diperhatikan begitu. Ya, paling hanya begitu dari saya. Mohon maaf bila ada kurangnya, dan saya kembalikan materinya kepada moderator Siti Aminah. Dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Indra yang telah memaparkan pembahasannya. Nah, sebelum kami menutup presentasi pada kali ini, saya akan membacakan kesimpulan dari presentasi materi hari ini. Jadi, di masa pemerintahan Orde Baru yang telah berlangsung selama 3 dekade oleh Presiden Soeharto, berhasil digulingkan oleh aksi demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat, sehingga Soeharto menyatakan dirinya mundur dari jabatan presiden pada 21 Mei 1998 di Istana Merdeka dengan mengumumkan kabinet reformasi. Kemudian dilakukan upacara pelantikan kepada Baharudin Yusuf Habibie. Nah, dengan begitu Orde Lama telah berakhir dan berganti menjadi Orde Baru yang dipimpin oleh B.J. Habibie. Nah,
Kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh B.J. Habibie pada masa reformasi diantaranya yaitu membebaskan tahanan politik pada masa Orde Baru dan membebaskan tahanan mahasiswa dan aktivis reformasi. Adapun mengeluarkan kebijakan-kebijakan mengenai kebebasan pers, menyelesaikan permasalahan Timor Timur, serta pembentukan partai politik dan percepatan pemilu. Nah, adapun di sini pengusutan kekayaan Soekarno dan kroni-kroninya. Nah, dari lepasnya Timor Timur tersebut, pada masa pemerintahan B.J. Habibie telah menyorot banyak perhatian dari halayak ramai. Nah, dengan dilatar belakangi sejarahnya, di mana tanah Timor Timur itu yang merupakan tanah jajahan Portugal, bukan tanah jajahan Hindia Belanda, serta banyaknya keterlibatan faktor eksternal seperti Australia, PBB, dan Portugal. Adapun isu-isu HAM yang menuntut negara Indonesia untuk melepaskan Timor Timur. Dengan begitu, Timor Timur terlepas dari Indonesia. Namun dari terlepasnya Timor Timur di Indonesia itu memberikan dampak yang cukup baik terhadap nama Indonesia, di mana di sini Indonesia jadi bisa memurnikan eksistensi Republik Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang tertera dalam Undang-Undang Dasar 1945. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.